Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hidup bersih dan suci. Namun sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bersih dan suci. Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus terlebih dahulu membersihkan badan, pakaian, dan tempat kita sholat dari hadas dan najis. Wudu adalah salah satu cara mensucikan badan dari hadas dan najis. Jagalah kebersihan di mana saja kita berada. Ketika badan kotor, harus segera mandi. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Halaman rumah kotor segeralah disapu. Rajinlah menyapu lantai dan halaman rumah agar lingkungan hidup kita bersih dan sehat. Satu, arti bersuci. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran dan najis. Orang Islam harus menjaga kesuciannya, suci badan dan pakaian, rumah dan barang-barang kita harus suci. Bersuci ada dua macam. Bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dengan cara wudu dan mandi. Wudu dan mandi menggunakan air yang suci. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Jika hadas kecil maka cukup menghilangkannya dengan berwudu. Jika hadas besar maka menghilangkannya dengan cara mandi. Najis dibagi tiga. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis artinya kotoran yang menyebabkan orang tidak suci. Najis ringan, contohnya air kencing bayi. Jika najis sedang, contohnya kotoran hewan seperti kotoran ayam, kotoran cicak, dan lain sebagainya. Kemudian najis berat contohnya air liur anjing.
Jadi itulah 3 macam najis: najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Oke, sampai di sini paham anak bapak yang soleh dan soleha? Bagus. Kita lanjutkan. Yang kedua, alat bersuci. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat untuk bersuci adalah air. Air untuk bersuci harus bersih. Bagaimana contoh air bersih itu? Seperti air sumur, air hujan, dan air sungai. Itulah contoh dari air bersih. Masih banyak lagi air bersih lainnya seperti air embun, air salju, dan lain sebagainya. Bagaimana jika tidak ada air? Jika tidak ada air, boleh menggunakan benda lain yang kering seperti tisu atau batu. Menggunakan tisu atau batu itu disebut dengan bertayamum. Jadi kalau tidak ada air ditemukan, maka bisa menggunakan tisu atau batu. Dalam membersihkan kotoran harus sempurna. Warna dan bau harus hilang. Jadi berhati-hatilah ketika bersuci, jangan sampai kotorannya masih tertinggal. Harus betul-betul hilang bau dan warnanya, agar badan, pakaian, dan tempat kita untuk beribadah itu bersih dan suci. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini, apakah anak bapak yang soleh dan soleha paham? Bagus. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan Bapak untuk terus semangat dalam belajar. Jangan pernah malas dalam belajar, karena Allah mencintai orang-orang yang semangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat virus ini, agar kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.